Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fitri Azizah, NIM 12610121265 akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dengan materi kejurusitaan dan juga eksekusi. Jadi sebelum kita melangkah ke dalam materi, maka saya akan menerangkan bahwa pengertian dari kejurusitaan. Jadi kejurusitaan dan juga eksekusi itu merupakan dua aspek yang saling terikat, di mana pihak hukum akan melakukan kejurusitaan terlebih dahulu untuk merencanakan strategi yang kuat dan matang sebelum melakukan eksekusi di peradilan, eksekusi di persidangan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kejurusitaan itu merupakan aspek yang amat penting dalam melaksanakan eksekusi di peradilan. Kemudian untuk yang kedua, yaitu ada peranan dari kejurusitaan. Jadi kejurusitaan itu memiliki beberapa peranan penting. Yang pertama yaitu ada pemberitahuan. Jadi jurusita itu bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan secara resmi kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kedua itu ada pelaksanaan. Jadi di sini jurusita itu juga memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan atau melaksanakan putusan pengadilan seperti penyitaan aset dan juga lain-lain. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada tugas dokumentasi. Yaitu di sini jurusita itu memiliki tugas dan juga wewenang dan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan setiap tahapan-tahapan dari proses eksekusi dari awal hingga akhir secara rinci dan juga akurat. Kemudian menginjak pada poin atau materi yang ketiga. Lantas bagaimanakah prosedur dari pelaksanaan eksekusi tersebut? Jadi ada beberapa tahapan atau proses dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Yang pertama itu ada persiapan. Jadi jurusita akan melakukan persiapan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan selama proses pelaksanaan eksekusi. Kemudian yang kedua itu ada pemberitahuan. Jadi jurusita itu akan melakukan atau memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkait itu secara resmi dan juga secara tertulis. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan eksekusinya itu sendiri. Jadi jurusita akan melaksanakan eksekusi tersebut sesuai dengan putusan dari pengadilan. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu ada tantangan dan juga kendala dalam proses pelaksanaan eksekusi. Apa saja itu? Yang pertama itu ada resistensi pihak-pihak yang tereksekusi. Jadi terkadang itu dalam melaksanakan eksekusi ada pihak-pihak atau pihak yang dieksekusi itu melakukan perlawanan atau tidak kooperatif terhadap proses hukum. Yang kedua itu ada kompleksitas kasus. Jadi semakin kompleks suatu kasus itu juga semakin rumit pelaksanaan eksekusinya. Kemudian yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya. Jadi terkadang ketika jurusita akan melakukan pelaksanaan eksekusi itu ada keterbatasan atau kendala, yaitu yang pertama bisa jadi kekurangan personil atau anggota. Kemudian yang kedua itu kekurangan anggaran. Dan yang ketiga bisa jadi juga kekurangan fasilitas yang memadai untuk melakukan proses eksekusi tersebut. Menginjak ke poin yang terakhir yaitu ada etika dan profesionalisme sebagai seorang jurusita. Yang pertama yaitu integritas. Menjadi seorang jurusita itu harus menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tugas serta kewajiban itu dengan jujur, adil, dan juga tentunya transparan. Yang kedua itu ada kompetensi. Menjadi seorang jurusita itu harus berkompeten di dalam bidang hukum. Jadi harus memiliki pendidikan yang memadai mengenai hukum atau bidang tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada profesionalisme. Jadi menjadi seorang jurusita itu harus menjalankan tugasnya dengan profesional, yaitu dengan jujur, dengan adil, bertanggung jawab, dan tentunya menghormati hak-hak setiap pihak-pihak. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.